Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga jemaat GKJ Mejasem. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk bersatu hati dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita awali kebaktian minggu hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, saat pagi hari ini kami datang menghadap Tuhan dengan rasa syukur kepadamu ya Allah. Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih di awal pagi Engkau menyapa keluarga kami. Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami, dengan tubuh kami yang segar, sehat, serta dengan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya berkat-Mu nyata atas kami dan keluarga kami pada sepanjang hari ini. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersatu hati menghadap Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Bersama dengan keluarga, kami bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Dan kami pun mengundang Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mengundang Tuhan berkenan untuk memberkati keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Seutuhnya ibadah minggu hari ini, dari awal sampai dengan akhir, kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3.
Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, pagi hari ini kami haus akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah atas kami, nyatakanlah setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Bagian pertama kita akan membaca dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Dan bagian kedua kita akan membaca dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Surat Efesus 1 ayat 3 sampai 14 dan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Lalu bagian kedua kita ambilkan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan firman Tuhan dari dua bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, dan mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang gereja, bisa dibaca juga sebagai persekutuan orang percaya, adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita juga bisa melihat rujukannya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada dua kisah terkenal dalam perjalanan hidup bangsa Israel terkait dengan hal ini, yaitu ketika Allah memanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama itu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan yang kedua yaitu peristiwa kepulangan sisa-sisa umat Israel dari negeri pembuangan. Dinubuatkan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31. Nah, dua peristiwa ini teramat penting dalam sejarah kehidupan umat Israel. Dua peristiwa ini meneguhkan keyakinan bagi Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dua peristiwa ini menegaskan panggilan Tuhan atas umatnya, agar mereka, umat Tuhan, bangsa Israel, tidak lagi hidup dalam kegelapan di masa yang lalu. Kehidupan dalam perbudakan Mesir dan kehidupan mereka di negeri pembuangan sejatinya merupakan gambaran hidup yang kelam yang pernah dialami oleh bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Di sini Tuhan membawa umatnya keluar dari kegelapan itu dan memasuki kehidupan baru dalam terang kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah itu telah memilih kita. Kalau dalam konteks bacaan kita di Efesus 1 ayat 3-14 ini, maksud kata kita itu yang dimaksudkan adalah Rasul Paulus dan juga jemaat Tuhan di Efesus. Allah telah memilih kita, telah memilih Paulus dan jemaat di Efesus. Kalau lebih luas lagi, pemahaman kita itu berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya. Tertulis pada ayat yang kelima surat Efesus 3. Surat Efesus pasal pertama di ayat yang kelima. Menjadi anak-anak Allah tidak hanya berarti menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menjadi anak-anak Allah juga dipanggil oleh Tuhan dalam 3 hal. Kalau kita membaca di bacaan kita yang pertama, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, bahwa kita setiap orang percaya setelah menerima pengampunan dosa harus menampakkan hidup yang diperbaharui oleh Allah. Gereja dan orang percaya harus mewujudkan hidup kudus, yaitu hidup yang dikhususkan dan sungguh-sungguh dipersembahkan hanya kepada Allah. Hidup yang dikhususkan bagi Allah berarti hidup yang baik, hidup yang tak bercacat, dan persembahan hidup yang demikian Bapak Ibu dan Saudara merupakan penghargaan atas kasih Allah yang telah dikaruniakan dalam Yesus Kristus bagi kita. Lalu yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi
puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tertulis pada ayat yang ke-12. Artinya kita setiap orang percaya harus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk setia menantikan kegenapan waktu untuk menerima kesempurnaan keselamatan. Dan kita setiap orang percaya harus tekun dalam iman dan selalu menjaga pengharapannya hanya di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga bisa belajar dari bacaan Injil kita hari ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Penulis Injil Yohanes memperkenalkan siapa Yesus. Bahwa Yesus itu Sang Firman pada ayat 1 sampai dengan 3 Yohanes 1. Dan juga memperkenalkan Yesus sebagai Sang Terang pada ayat yang ke-9. Artinya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, dan Yesus Kristus adalah terang yang menerangi hidup setiap orang percaya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tidak semua orang mau menerima Yesus. Padahal siapapun yang menerima Yesus akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Seperti pada bagian selanjutnya kalau kita baca di ayat yang ke-12, Injil Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sebagaimana Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang dia, tentang Yesus Sang Terang, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita gereja dan orang percaya pun harus menyatakan kesaksian itu dalam hidup kita. Gereja dan orang percaya harus menjadi anak-anak terang. Dalam bagian pertama, istilah anak-anak terang digunakan berseberangan dengan istilah anak-anak dunia. Sedangkan dalam bagian kedua, anak-anak terang digunakan dalam kaitan dengan Sang Terang. Bahwa anak-anak terang itu sangat berkait erat hidupnya dengan Yesus Sang Terang itu sendiri. Jadi kalau kita boleh memahami bahwa menjadi anak-anak terang adalah kita setiap orang percaya kepada Yesus dan cara hidupnya sungguh-sungguh berbeda dengan dunia, cara hidupnya sungguh-sungguh menyaksikan Sang Terang Yesus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting untuk kita renungkan ialah apakah kita memang sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Kalau bicara soal keyakinan kepada Kristus, mungkin kita sudah tidak perlu disangsikan lagi. Kita bisa mengatakan, aku ini orang Kristen, aku ini pengikut Kristus. Tidak disangsikan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Tetapi bagaimana soal memancarkan terang Kristus, yaitu berarti hidup kudus, bersaksi tentang Tuhan, itu seringkali yang harus kita pertanyakan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memancarkan terang Kristus di dalam hidup kita? Di tengah kehidupan saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita lupakan panggilan hidup kita untuk menjadi anak-anak terang. Dan hari ini kita diingatkan kembali untuk kita mengkhususkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Menyaksikan Sang Terang dalam hidup kita sebagai anak-anak terang. Itu berarti Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak, pikiran dan setiap apa yang kita lakukan harus terarah kepada Allah. Tutur kata kita dan karya kita itu yang menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Dan kita boleh menyaksikan Sang Terang melalui kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, siapa yang dipanggil untuk menjadi anak-anak terang? Siapa yang dipanggil untuk menjadi anak-anak terang itu? Tentu bukan hanya golongan tertentu saja. Kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara.
dipanggil dan dijadikan menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak terang. Dan kita dipanggil untuk memancarkan terang kasih Kristus melalui segenap keberadaan hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, di minggu pertama tahun 2021 ini kita tetap ingin terus menjadi anak-anak terang yang menyaksikan Kristus sang terang dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 424. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau yang telah lahir adalah Sang Terang Sejati. Dan kami sebagai anak-anak-Mu adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk kami dapat hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang itu berarti kami harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tak bercacat, dan menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Melalui itu kami boleh mempersaksikan Sang Terang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu
dan menjadi pelaku atas firman-Mu, menyaksikan sang terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pagi hari ini perkenankan kami akan menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKJ Mejasem. Dari anak-anak kami yang masih kecil sampai dengan Bapak Ibu Adi Yuswo. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami untuk kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Seperti Tuhan telah menyertai aktivitas kami pada pekan yang lalu, kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati aktivitas kami di satu pekan yang akan kami lewati. Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Kiranya melalui aktivitas kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami mengingat untuk Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak di antara kami yang saat ini sedang sakit atau terganggu kesehatannya. Kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Ibu Adi Yuswo dalam seluruh kehidupan mereka di usia sepuh, di rentan fisik tubuh yang saat ini dihadapi, Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sangat sepuh, Ibu Ayita, Ibu Sunarmi. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, menganugerahkan kekuatan serta kesehatan setiap hari. Demikian pula Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan berat. Apapun persoalan yang dihadapi Tuhan, Engkau Allah tetap hadir, menganugerahkan jalan keluar dan kelegaan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di minggu ini merayakan hari ulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Mustahidin dan Ananda Iren. Tuhan memberkati, kiranya saudara-saudara kami ini yang berulang tahun boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah. Allah kami Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami ya Allah, untuk terus menjadi pewarta-pewarta cinta kasih Tuhan. Ketika saat ini ya Allah, kami belum dapat memulai aktivitas bergereja kami secara bersama, oleh karena pandemi yang masih ada di sekitar kami. Tolonglah kami untuk kami terus menjadi gereja-Mu, mewartakan cinta Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Jadikan keluarga kami sebagai gereja kecil yang Tuhan ciptakan untuk kami boleh hadir menyaksikan kemuliaan Tuhan. Berkati pula ya Allah, kami bersyukur untuk sanggar kasih yang sudah Tuhan berikan, meskipun dalam kondisi sementara, dapat kami gunakan untuk beribadah. Tuhan memberkati, kiranya tetap menjadi rumah Tuhan yang memancarkan cinta kasih-Mu, menjadi rumah Tuhan yang juga tetap aman dan sehat. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu di GKJ Mejasem hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Bapa, kembali saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami, dalam setiap keprihatinan dan pergumulan karena harus berjuang dan masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Allah yang Maha Kasih, hadirlah di tengah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Allah, dan kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan bangsa kami kembali pulih oleh karena berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Allah untuk program vaksinasi yang direncanakan oleh pemerintah kami. Tuhan memberkati, menjadi cara Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Dan untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, dengan seluruh komponen bangsa yang tetap hadir untuk mengatasi pandemi ini,
Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh tenaga medis dalam setiap karya mereka bagi sesama yang dirawat. Tuhan pun tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dimanapun mereka dirawat ataupun harus menjalani isolasi mandiri di rumah, Tuhan pun berkenan menganugerahkan kesembuhan kembali. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pula untuk kehidupan kami Tuhan, kami semua, pakailah kami untuk tetap hadir bagi bangsa kami, tolonglah kami untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu, kami menaikkan doa kami ini, serta syukur kami hanya kepada Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya mari kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita diiringi nyanyian Kidung Jemaat 450. Janganlah tegap
Mari kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang baik, kami bersyukur akan kebaikan Tuhan ketika Tuhan memberkati kami dan keluarga kami. Dan pagi hari ini ungkapan syukur itu kami haturkan bagi Tuhan melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya melalui persembahan ini dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kami ingin tetap hidup sebagai anak-anak terang yang menyaksikan Kristus sang terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang akan menolong dan memampukan dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu hari ini. Dan mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 410 untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.